Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan ke dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Nggih, matur suwun Mas Handro. Aku kan wis telepon sampean wis ping 3 iki toh. Lagi sampean angkat. Enggak apa-apa, tapi ya apa ya, aku pingin proses Makau. Pingin proses Makau. Terus Aku tapi aku notice sampean sekarang di mana, Hong Kong? di Hong Kong. Terus Tapi sudah aku pingin notice marakno ora kuat aku Mas Handro. Tapi nguat-nguatno alhamdulillah aku wis ya enggak kerasa wis oleh 6 bulan tapi enggak kuat aja secara fisik, mental aku enggak kuat pisan. Terus Yo pinginnya saya pindah Makau ae malah nolak balik Indo aku sih urung siap. sampean ini dari Indonesia apa sudah di Hong Kong? Aku di Hong Kong pertama itu sudah finish, terus kan waktu itu kan aku kan ada agensi toh, kan mulai pertama aku di Hong Kong sampai sekarang itu kan dataku kan disita, pernah aku minta tapi nggak dikasih loh Mas Handro. Jadi aku kan nang kene liburnya nggak setiap minggu sekali aku libur ngono lho. Jadi kepingin aku tanggal 25 kan aku libur. Jadi aku kepingin jukuk paspor, pingin jumuk data-data akun agent. Terus aku pingin proses Makau ngono, pingin notis marak aku gak kuat. Bahasa Indonesia aja, Mbak. Subscriberku nanti marah-marah kalau pakai bahasa Jawa. Nggih, yo karena nggak kuat pisan wis. Ya sudah. Ya sudah. Sampean break dulu apa rencananya mau break dulu apa mau ke Makau dulu cari info terus baru break? Inginnya saya notis yang 1 bulan, nunggu 1 bulan itu. Nah ya, makanya paspornya dan diambil. Nanti sampean ada libur berangkat ke Makau nemui temanku. Terus saya sebenarnya ada sih kemarin nawarin job lagi kalau ada yang mau tapi nggak lewat agent. Jadi kalau proses Hong Kong lagi nggak bisa ya Mas Andro? Bisa. Apa sulit? Bisa. Kalau sama bisa. Kalau bisa sih aku ya pengen nih proses Hong Kong lagi, tapi kok aku trauma oleh majikan ini kayak ngene ngono. Sampean kalau tahu ya Mas Andro, aku di sini jaga orang 12, rumah itu cuma 600 kamar 2, tapi satu rumah itu 12 orang. Terus? Ya nggak kuat aja. Ya. Kadang. Sampean dari Indonesia apa dari Hong Kong? Sudah di Hong Kong, aku dari Hong Kong. Majikan baru nih berarti? Pertama itu kan aku ditawani agensi, aku tuh nggak bisa kalau aku jaga loyanka, aku kan sukanya itu jaga anak-anak, karena yang kemarin itu aku kan jaga Jiu Bang Yao lah, itu ku ya majikan baik ya, baik-baiknya orang Hong Kong ya seperti itu, tapi kan masih enak lah. Tapi kalau di sini itu kayak 6 Jiu Bang Yao, 1 nenek sama majikan laki-laki perempuan itu ada 2 pasang sama aku. Jadi kalau diomong capek banget, kurang tidur, kurang duduk pun tuh kayak udah gak bisa, kerja terus loh. Terus kan yang aku kan finish itu bulan 12 lah. Bulan 12 itu aku ditawani majikan ini, katanya kan aku jaga anak 2, terus sama apa itu namanya, ada neneknya. Setelah aku datang ternyata ada itu anak lagi, anaknya ada 3 ternyata. 1 umur 2 tahun itu kan harus jagain, belum lagi neneknya itu haung kemium cim, udah pokoknya semuanya itu ada loh. Terus aku waktu itu dapat 2 hari kan aku dibilangin agensi kalau apa itu namanya,
visaku masih belum turun, masih proses. Lah aku tuh udah mau putusin kontrak, tapi agensiku tuh kayak nggak ngasih, kayak nggak memperbolehin aku itu untuk pindah dari majikan ini mau keluar. Itu sampai stres aku, sampai kok ada itu loh. Terus kemarin itu bulan 3 aku mau notice, aku udah bilang sama agensi karena aku udah nggak kuat, tapi majikan nyuruh aku itu sampai finish, tapi aku nih nggak kuat Tristan, secara mental, secara fisik nggak kuat. Jadi aku sudah bicara sama keluargaku kalau aku udahlah, aku nggak betah di sini. Karena apa? Saking banyaknya pekerjaan sama menguras mental dan fisikku kan terkuras habis tau Mas Andro. Tanganku itu sampai cacat sekarang. Cacat itu gimana? Gara-gara kesleo itu, ototnya itu sampai apa ya? Sampai kayak bengkak. Pertama itu bengkak, terus sekarang itu kayak benjolan gitu loh. Gara-gara itu aku disuruh bersihin kamar, terus kan anehnya itu disuruh kayak kasur itu loh, dikongkon, disuruh mindahin gitu loh. Kan jadinya kan aku sendirian, kan berat toh. Jadi ini kayak kesleo gitu loh. Ya sekarang udah nggak bengkak, tapi kayak ada benjolan gitu loh Mas Andro. Halo? Halo? Sudah? Ceritanya sudah belum? Sudah. Jadi gini ya Mbak, aku ngerti yang sampean rasain, tapi seharusnya ya sampean kalau suatu saat nanti tuh di Hong Kong, ya kan? Sampean suatu saat nanti di Hong Kong, itu sampean harus pinter-pinter. Kalau nggak mungkin sampean kerjakan sendiri, ya sampean ngomong nolak. Entah, pokoknya kalau aku yang dulu itu aku juga pernah dibawa ke rumah neneknya, suruh bersih-bersih rumah neneknya itu sampai setengah hari, terus aku kembali lagi ke sini. Itu aku menolak. Karena apa? Aku nggak mau. Terus majikan, ya namanya orang menolak kan pasti ada resikonya. Dia itu marah-marah karena kan neneknya itu di lantai 3, aku di lantai 7 gitu loh. Terus aku menolak, dianya itu jadi kayak sensitif aja sama aku, jadi kayak nggak suka gitu loh. Ya, tapi nggak mau ngeluarin aku. Ya nggak apa-apa. Jadi ini yang apa namanya, kenapa ya NCC semuanya itu karena banyakan nurut, akhirnya ngeluhnya di luar. Nah kalau ngeluh di luar itu ya kayak gini jadinya. Ya saya ini nerima keluhan pun ya nggak ada masalah. Tapi persoalannya kan bukan nerima keluhannya, tapi kehidupannya yang menjalani itu kan sampean. Jadi ketika yang menjalani sampean kan ya seharusnya sampean sendiri yang berjuang untuk ngomong, yang melawan ya apa. Sampean pernah finish, sampean ngerti bahasanya sini, ya nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak mau, kita dianggap terlalu banyak pocong, ya sudah, ya interminate loh, balikin aku ke agent kan beres gitu loh, nggak usah. Iya, 2 hari yang kemarin itu udah gara-gara itu aku kan disuruh bersihin itu apa, AC lah, disuruh bersihin, tak bersihin. Terus dia itu kayak apa yang aku kerjain itu kan selalu salah. Jadi kan ya udah aku bersihin, udah aku cuci, udah aku elap, kan aku pasang lagi kan. Pokoknya aku kerja itu mengam lah, jimpulok mengam, mesek jimpulok mesek. Lalu aku itu ya bilang begini, ya sudah loh, kalau aku emang gak bisa kerja, anterin aku ke agensi, anterin aku ke kantor. Dia bilang, bisa emang awak kamu kerja di sini lama emang nggak bisa, kayak gitu. Sampai aku rekamin, sampai aku videoin. Ya ngomong aja, aku bisa kerja, tapi mulutmu ini loh yang bikin aku puyeng dasku. Kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa.
Terus apa itu? Kalau Aku sampai gini loh, kalau kamu ngomel aja, coba kamu kerjain sendiri. Balikin aku ke agent, kan kau tim saya. Ngapain mesti terus pusing-pusing aku ya? tuh mereka itu tahu kalau aku kan setiap malam itu kurang tidur karena kan tidurku setiap jam 12.30, jam 1, kadang jam 1.30 itu kan aku masih nyuci. Kan nyucinya itu pakai tangan, punya anak-anak itu kan anaknya ada 6 si Baliawe itu. Enggak, sekarang gini, di kontrak ada berapa? Tulisannya di kontrak ada berapa? Kontrak aku nggak pegang dan nggak pernah melihat sama sekali. Itu yang salah sampean. Itu kesalahan. Waktu itu tuh agensiku itu suruh aku tanda tangan kontrak kosong lah. Sekarang itu kan masalahnya. aku ada masalah, aku ada problem, agensi nggak mau bantu. Aku bilang begini, dia ngemle. Jadi ini gini ya, aku kasih tahu ya, buat siapapun ya yang nonton konten ini, kalau kalian tanda tangan kontrak kosong dan tidak ditulis nama majikan dan tidak ditulis berapa jumlahnya, tolak. Apalagi sampean finish aku nggak ngerti finish apa break atau apa. Finish aku pertama ya itu, terus yang ini gini, kan aku. Nah sekarang dengerin dulu, dengerin. Sampean kalau cerita nanti ngeluh tak dengerin, sampean ngeluh sampai jam 3. Itu tidak menyelesaikan persoalan, Mbak. Paham nggak? Jadi sampean harus memahami kekeliruan yang sampean alami. Saya bukannya mencari kesalahan ya. Kita evaluasi ya dalam dirinya sampean itu apa yang terjadi. Jadi keluhan-keluhan itu semuanya itu muncul karena apa? Ya kan saya pasti akan meneliti itu karena tidak ada kesedihan dan kesengsaraan itu yang orang lain sebabkan kecuali diri kita sendiri yang menyebabkan gitu. Bisa dipahami nggak? Nah kenapa? Karena sampean menandatangani kontrak kosong. Sampean nggak tahu majikannya kayak gimana, isinya rumah ada berapa, luasnya juga ada berapa. Sampean yang interview, sampean nggak rekam interviewnya. Sehingga ketika masuk waktu majikan, itu aku interview itu jaga anjing. Pernah ya, waktu itu interview itu katanya jaga anjing sama si Uce. Udah satu rumah cuma itu aja, makanya aku kan mau. Terus setelah hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Nah sekarang saya tanya, direkam apa enggak? Enggak. Nah mau komplain gimana? Kalau kita rekam sekali lagi terus nggak sesuai, rekamannya kan tinggal diputer. Kamu tuh wawancara sama aku, interview kayak gini, kok aku ngerjainnya kayak gini. Kamu sebenarnya orang pintar apa orang goblok, apa kamu pura-pura goblok? Jadi terus waktu itu kan aku masuk di sini kan Desember tanggal 31. Terus ternyata visaku itu turun bulan 3 tanggal 8. Kan aku kaget. Apalagi kan loh, kok visaku baru turun, kok aku masih baru disuruh ke imigrasi sekarang. Nah. Terus aku di imigrasi itu kan aku tanya, kan visa itu yang bayar kan majikan. Itu disuruh bayar sendiri aku. Nah, 230 itu bayar. Lah, nggak usah dilanjutin, Mbak. Sampean ini kesalahannya udah fatal dan kesalahan itu sampean sendiri yang alami. Sampean sendiri kan yang menjalani. Mungkin pikirnya kan aku sik cilik dadine penak dibodohi ngono kan. Ya enggak, walaupun sampean sik cilik, sampean sendiri gampang ya dibodohi, dihapusi. Bisa dipahami enggak? Makanya ini pembelajaran. Walaupun orang selesai sudah finish di Hong Kong pun belum tentu segala sesuatunya juga dia tahu, dia ngerti. Makanya kenapa sih kita bikin konten? Tujuannya supaya teman-teman itu bisa memahami dan menyadari sebenarnya apa pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan tanpa harus saya mengalami. Boleh kan kita belajar tanpa harus mengalami? Itu kan berarti keren. Itu orang bijak, orang sangat bijaksana. Dia nggak perlu mengalami tapi dia bisa belajar. Itu orang bijak. Kalau orang pinter kayak sampean mengalami dulu, modalnya kan akeh ngalami dhisik. Ya kan, rugine dhisik. Sampean sing rugi, sampean sing ngalami terus akhirnya sampean punya pengalaman. Loh, tapi nek orang bijak kan dia nggak perlu menjalani tapi dia cukup belajar dari sampean. Makanya interview itu dimanapun, mau dari Indonesia mau dari Hong Kong, itu penting. HP masukin ke kantong,
voice-nya rekaman dinyalain terus ngomong, pertanyakan semuanya, rumahmu ukurannya berapa, isinya ada berapa, begitu dia meleset kayak gini. Terus kalau tanda tangan juga disesuaikan, ditanyain ini ada orang berapa. Nah pertanyaan saya, sing nggowo nang agent itu sampean sopo? Itu kan dulu aku dari Indonesia, agentku itu, terus kan aku finish juga gak mau ribet juga, udahlah dari majikan di situ lagi gitu pikirku. Nah, sampean pernah nonton konten saya enggak? Nonton terus aku, subscriber sampean. Lah ya nonton, tapi kok sampai kayak gini yang terjadi? Iya kan. Apakah tidak aku belajar pikir, dari konten-konten saya? Atau piye? Iya Atau belajar. sampean Makanya kan ngeblank? sekarang aku nekat, udah nggak sanggup, udah nggak kuat aku. Nah, ya sudah. Kalau bisa sih mau proses Makau, karena kalau pulang Indonesia itu masih belum siap. Ya sudah, paspornya diambil, tinggal berangkat ke Makau hari apa, libur, nanti ketemu teman saya, sampean kayak mangan opo-opo, sangoni diterno nang agent, atau tak kasih yang temanku baru kemarin katanya ada majikan, telepon dia, sampean telepon, kalau masih ada lagi ya sudah, nanti biar langsung ketemu majikannya di Makau, langsung one man notice selesai. Jadi sampean keluar dari Makau atau sampean di Makau langsung proses, paspornya dibawa semuanya, terus diproses, sampean balik ke Hong Kong, sampean balik ke Makau aja tinggal langsung kerja. Itu bisa kayak gitu, nggak ada masalah. Iya kayak gitu aja kan simple. Ya, iya, kalau makanya aku berpikir aku mau ke Hong Kong lagi, dari majikan di Hong Kong lagi kan ya bisa. juga bisa, tapi aku mikirnya itu aku pulang Indonesia tunggu visa di rumah, itu aku masih trauma pulang Indonesia, aku nggak mau. Sampean orang Indonesia tapi pulang Indonesia nggak mau, itu lapo. Masih ada ketakutan. Kenapa? Takutnya kenapa? Diperkosa? Enggak, masih ada hinaan yang belum saya bayar. Dengan kesuksesan. Utang. Enggak, aku pernah dihina orang. Aku kan terus anak orang nggak punya. Terus aku pernah menikah sama orang yang dibilang itu paling kaya. Terus lah itu aku tuh dihina karena aku anak orang nggak punya, terus aku kan cerai sama dia, terus aku dihina sampai sekarang masih ada sakit hati yang belum aku bayar. Oke. Sekarang gini Mbak, kalau saya boleh ngomong sama sampean ya, kita itu tidak perlu membuktikan ke siapapun, bahkan ke dunia, bahwa kita itu orang yang sanggup dan mampu atau orang yang sukses. Kita nggak perlu, karena kalau kita kepingin terlihat sukses di mata orang yang menghina kita itu capek. Sekarang gini ya, sampean dihina hari ini, besok orang yang menghina sampean itu sudah lupa. Jadi saya ini pernah mengalami kayak sampean. Sering kali hinaan orang itu tak dengerin aja. Begitu tak dengerin, terus sekarang aku sudah jadi orang, ya sudah seperti ini ya, saya ngingetin hinaan itu, aku ngobrol sama adikku, kenapa sih kamu kok menyakiti dirimu sendiri, mengingat orang-orang yang menghinamu, terus menunjukkan ke mereka bahwa kamu sukses. Adikku bilang, kamu tahu nggak, coba kamu tanya lagi orang yang menghina kamu, dia pasti akan lupa atas apa yang dia omongkan. Yang menghina aja itu lupa menghina kita, kok kitanya itu masih mikirin, itu kan ya bego. Ya bukan mikirin, tapi kayak tak pikir-pikir jadi trauma tersendiri ya. Duh, kayak orang gini loh Mas Hendro, pernikahan yang seharusnya jadi ibadah itu menjadi sebuah trauma terbesar, sampai aku takut sampai sekarang itu. Iya, sampe ini wonge ngeyelan. Iya ngeyelan. Sampean itu sudah salah, sudah keliru, tapi mengakui dalam hati sampean itu ndak mau. Tapi aku masih belum mau pulang. Orang yang kayak gitu kan tidak menerima sesuatu yang dia alami, tidak menerima hal yang semestinya yang harus dia tampani kanthi ikhlas. Nah itu yang akan menyulitkan langkah dan jalan sampean Mbak.
Jadi hidup itu tidak selalu semuanya itu sesuai apa yang kita harapkan. Banyak di dunia ini tidak yang sesuai kita harapkan. Nah, maka dari itu kita harus yang pertama itu menerima kehidupan ini. Oke, nasibku kayak gini, tak terima. Oh ya, aku belajar dari kesalahanku, kan kayak gitu. Lah pertanyaan saya, waktu sampean menikah sama orang kaya itu sing gelem ya sopo? Sing gelem ya sampean. Terus pada majikan yang kemarin itu sing golek ya sopo? Sampean juga kan? Gak mungkin aku kan golek. Iya, aku yang nyari, tapi kan aku nggak tahu kalau Loh. majikannya itu seperti ini, Nah, gitu loh, gara-gara tanda tangan kontrak saya tanya, kosong. ketidaktahuan sampean itu lantaran apa? Ya sampean sendiri. Iya. Tidak jeli, tidak paham, makanya itu diterima dulu. Ya sudah, aku salah. Untuk bab ini saya salah, untuk bab ini saya belajar, gitu loh. Untuk menikah saya belajar, untuk bab ini saya belajar. Besok lagi sampean harus belajar lebih pintar lagi. Makanya orang datang ke Hong Kong yang kalau hanya yang diburu uang capek. Pol sampai Makanya sampai jangan anggap nekat nggak mau ambil libur. yang diburu jangan uang. Yang diburu apa? Pengetahuan. Belajar. Piye sih Hong Kong iki? Modelnya apa sih? Diamati, dilihat. Gitu loh, Mbak. Gak mau mikir duit, nek mikir duit gajian tanggal piro ya? Wis mari gajian tak Tanggal 2 wekno sapa ya? Kan kadang gitu pertanyaan paling banyak. mau beli apa Nah, gitu. mau beli apa? Kalau sampean dateng ya, main ke tempatku, ngobrol, ada Oh iya, tempatnya di mana toh Mas Andra? kayak kemarin teman-teman sampean nonton kontenku yang rame-rame anak-anak itu kan. Nah, Iya, itu di Kuantong apa di mana itu? di kos Kuantong. WB, di kos WB. Kos WB, oh dekat kalau kos WB. Ya, kalau punya Oh ya Kak, dekat sih jauh, tapi aku setiap libur itu sukanya di kos WB, nggak suka Nah, kemana-mana. kalau Miss Yuni kan di Kuntong, ya kan? Iya, Jadi bergaulah dan berkumpulah dengan orang-orang yang setidaknya kira-kira aku bisa dapat apa ya, aku tak ngumpul ke sana lah. Jadi pada saat libur dihabiskan bersenang-senang, giliran mlebu nang ngene majikan ngeluh mumet sambat. Mas Andra, aku kalau libur itu ya yang ada nggak senang, nggak bisa bahagia, karena apa yang aku pikir itu nanti aku pulang aku buat kesalahan apa lagi ya, nanti aku dimarahin gara-gara apa lagi ya. Jadi aku itu kayak kalau keluar, kalau libur itu ke bawah pikiran, stres, mikir sendiri. Ya marang ngono sampean kemelurusan nganggur. Jadi sampean kemelurusan nganggur moro-moro stres. Untung aja gak bunuh diri. Iya. Makanya sampean bergaul dengan gini loh. Kalau sampean bergaul dengan orang-orang yang happy, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berkreasi, orang-orang yang punya tujuan, orang-orang yang punya misi, punya visi, ada prinsip. Lama-lama ya bisa lupa. Kita itu ya gini. Rata-rata sudah libur kalau nggak mikir belanja, terus nongkrong, duduk, ngobrol, ngerumpi, ngomongin majikan. Kalau gak kayak gitu ngomongi wong-wong sing kena masalah. Tapi tidak berpikir bagaimana pengembangan diri saya. Saya harus kayak gimana ya? Di Hong Kong itu saya harus mencari atau menggali potensi apa lagi. Gitu loh. Terus untuk menghadapi majikan sing koyo ngene iki aku kudu piye senjatane? Kan tidak berpikir senjatane kuping budek. Tidak berpikir ke situ. Itu andalanku sekarang. Kalau dia dari tadi pagi kan dia kan udah ngoceh sampai namanya orang tua ya wis kayak gitu. Itu telinga itu udah tak sumpel handset kerja, udah nggak mau dengerin aku. Berhasil? Enggak berhasil wong sampean ngebreak kok. Iya. Enggak kuat. Nah, ya sudah, ya wis. Mau Ambil paspornya, berangkat ke Makau. Hari ini kan mereka kan luar, jadi kan aku ada waktu lah buat telepon. Jadi aku tadi telepon ibuku, aku rundingan dulu sama keluargaku. Aku bilang ya dimana-mana kan restu orang tua itu
perlu kan Mas Andro. Jadi aku bilang, Bu, sama mama aku ganti majikan gimana? Ya terserah kamu, yang ngejalanin kan kamu. Tapi aku nggak mau pulang Indo. Lah terus gimana? Aku mau proses Makau, minta doanya gitu lah. Terus aku telepon sampean. Ya udah. Terus kapan paspore, dan kapan masuk ke Makau? Tak kasih nomor. Tanggal 25. Tanggal 25 aku ambil paspor dulu, kan agenku kan di Yunlong kan jauh, terus habis ke Yunlong nanti aku naik bis ke KSWB. Loh, dari Mas Andro. Sampean mau ke Makaunya tanggal 25 apa nanti nunggu libur? Enggak. Mau langsung? Enggak. Kalau gitu kan